So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problem. Everybody's talking, everybody's talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rizka dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada hari ini Bu Rizka akan membahas tentang materi pemahaman diri. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup dengan penuh percaya diri. Di zaman sekarang ini, banyak orang hidup bukan menjadi diri sendiri, melainkan menjadi seperti orang lain. Bahkan tiap orang mempunyai topeng masing-masing sehingga tidak mengenali dirinya sendiri. Ini semua dikarenakan pengaruh dunia luar dan lingkungan di mana kita bergaul. Setiap orang hidup itu pasti menggunakan topeng. Di saat seseorang menghadapi orang tuanya, mereka akan memberi perlakuan yang seperti A, dan ketika seseorang menghadapi orang lain lagi, maka akan memberi perlakuan yang berbeda lagi. Dan ketika seseorang menghadapi orang yang mereka cintai, maka perlakuannya juga akan berbeda lagi. Topeng di sini dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian. Keadaan tersebut menjadikan banyak orang maupun kita tidak dapat mengenali diri kita sendiri. Ketika kita bergaul, terkadang kita tidak menjadi diri kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu kemana arah diri kita. Siapa diri kita? Seperti apa saya ini? Kehidupan saya seperti apa? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Dan lain-lain. Pengenalan terhadap diri kita sendiri akan membuat kita lebih mengenali diri kita dan mengerti apa yang sebenarnya ada pada dalam diri kita. Berikut ini ada sedikit cara untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Di dalam mengenali diri sendiri, kita harus tahu bagaimana diri kita sebenarnya. Fakta seperti apa yang ada di dalam diri kita. Berikut ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan tentang pengenalan diri kita. Terdapat 4 jendela Johari. Yang pertama adalah jendela terbuka, yaitu hal-hal yang kita tahu tentang diri kita sendiri, tetapi orang lain juga tahu tentang diri kita. Jadi di sini untuk konsep yang jendela terbuka, hal-hal yang mengenai diri kita yang mampu diketahui oleh orang lain juga. Contohnya keadaan fisik kita bisa dilihat oleh orang lain, profesi kita, asal daerah kita, dan lain-lain. Jadi data-data yang tentang diri kita yang bisa diakses oleh orang lain. Yang kedua adalah jendela tertutup, yaitu hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Contohnya apa isi hati atau perasaan kita, bagaimana kebiasaan tidur kita. Itu hal-hal yang sifatnya tertutup, hanya kita saja yang tahu tapi orang lain tidak tahu. Untuk jendela yang ketiga adalah jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu tentang diri kita. Jadi kitanya tidak tahu tapi orang lain tahu tentang diri kita. Contohnya apa? Hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Jadi pendapat orang lain tentang diri kita, seperti itu. Yang keempat, jendela gelap, yaitu hal-hal yang mengenai diri kita tetapi kita sendiri maupun orang lain tidak ada yang tahu. Jadi sama-sama tidak tahu, baik kita sendiri maupun orang lain juga tidak tahu tentang diri kita. Apa itu? Yaitu misteri dalam kehidupan. Misalkan
kita tidak pernah tahu, misalkan kita besok apa yang akan terjadi pada diri kita besok, minggu depan, tahun depan, bagaimana karir kita ke depannya, apa yang akan terjadi tentang terhadap kita, itu tidak ada yang tahu. Ada beberapa cara agar kita bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Dengan adanya keterbukaan, maka teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga, mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Kritikan negatif pun akan membuat kita menjadi lebih baik jika kita mampu Yang keempat, cobalah untuk berteman dengan siapa saja, jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Itu saja dari saya untuk materi hari ini. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat Microsoft Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.